Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon maaf, baru dibuatkan untuk Zoom tutorial bagaimana mendaftar untuk mahasiswa internasional melalui Dia UP Edu. Yang pertama adalah kita membuka browser terlebih dahulu. Setelah itu bisa mengetik URL yaitu dia.up.edu. Setelah itu akan masuk ke sistemnya dia seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa pilih admission. Admissionnya adalah kita pilih undergraduate program. Nanti kita bisa apply for undergraduate program. Nah, setelah itu di sini akan ada open registration for undergraduates. Memang untuk masa ini masih 2024, namun kelihatannya untuk tahunnya juga sama, jadi 1 Maret sampai tanggal 30 Mei di 2024, 2025. Nah, memang UPI menyediakan 3 tipe beasiswa adalah self finance. Itu bagi para mahasiswa internasional yang memang mereka mampu, mereka bisa memilih self finance ataupun partial tuition waiver. Ini memang kita ada bagian yang memang nanti sebagian di cover oleh UPI, sebagian nanti oleh student sendiri, dan the full tuition waiver scholarship. Untuk full tuition ini adalah diberikan living allowance terkait dengan biaya tempat tinggal, medical insurance, entry visa fee, immigration fees, dan lain sebagainya. Untuk UPI Purwakarta, khususnya di kampus UPI di Purwakarta dan Prodi Pendidikan Sistem Teknologi Informasi, itu mendapatkan eh, 2 ataupun 3. Jadi silahkan nanti daftar dulu, berapapun yang daftar tidak jadi masalah. Nanti coba kita seleksi. Kalaupun memang bisa lebih dari 3, mungkin barangkali 5 bisa dapatkan full tuition, itu alhamdulillah. Nah, terus apa yang memang perlu disiapkan? Yang pertama adalah applicants are required to have submit the following document. Jadi nanti Bapak Ibu bisa meminta para siswa, para pelajar untuk mensubmit dokumen-dokumen dan juga memang diharapkan bisa ditranslate menggunakan bahasa Inggris ya untuk ijazah dan sebagainya. Nah, apabila memang dokumen itu tidak dari bahasa Inggris ya, if the original document is not in English. Nah, pertama adalah nanti download application form. Kita download application formnya, ya. Setelah itu kita buka. Nah, kita buka. Nah, nanti akan muncul form seperti ini. Nah, di sini kita bisa memberikan nama full name, nama, terus jenis kelaminnya, nationality, tempat lahir, tanggal, dan lain sebagainya. Nah, ini juga untuk blood type-nya, nanti bisa diisi, religionnya juga bisa diisi. Di sini tertulis oleh banyak agama, itu kan dari agnostik sampai ke Zoroastrianism ya. Jadi kalau untuk Muslim ataupun Islam bisa pilih Islam. Eh, Mobile or phone number ini nanti bisa dituliskan dengan please include the country code ya, nanti akan dimasukkan. Terus email, home address, dan lain sebagainya, inilah data diri. Terus diharapkan yang sudah punya pasport bisa untuk menuliskan pasportnya, nomor pasport, place of issues, date of issues, dan lain sebagainya. Di dalam paspor itu akan ada tempat pembuatannya, terus terkait dengan kapan dibuat dan juga kapan expirednya. Nah, mohon ditulis juga terkait dengan nama orang tua, nama ayah, tempat lahir, last education, occupationnya juga mohon bisa dituliskan di sinilah. Kalau memang dia bekerja ataupun tidak bekerja bisa not working. Kalau bekerja, bekerja sebagai apa nanti silahkan bisa ditulis. Kalaupun memang tidak masuk ke dalam list ini bisa pilih other dan nanti bisa mengisi. Further phone number juga sama, ditulis country code-nya, further email kalau ada, dan lain sebagainya. Nah, terus juga terkait dengan ibu ya, ibu juga mohon diisikan juga. Nah, berikutnya adalah kalau seandainya terjadi emergency, itu kira-kira menghubungi ke siapa itu. Mungkin bisa menghubungi Pak Eko mungkin ya. Pak Eko sebagai apa mungkin ya saudara atau apa. Kalaupun enggak ya bisa langsung ke husbands
Maaf kalau belum punya suami ya, father ya bisa father atau mother ya, bapaknya ataupun ibunya kalau memang mereka punya kontak. Tapi kalaupun seandainya enggak ya, mungkin yang memang dikira sebagai orang yang memang paling dekat ya, bisa orang tua, ayah, bisa ibu ya. Nah, phone number dan sebagainya. Nah, untuk tuition fee ini bisa pilih yang full tuition fee waiver karena memang ditargetkan kita pengen mendapatkan full beasiswa. Enrollmentnya itu pilih yang degree, degree itu. Terus nanti untuk study program code ini kan banyak sekali ya. Nanti mohon bisa pilih yang study program yang di area ini. Nah, di study program itu cari yang Purwakarta Kampus. Di sini ada Education of System Information Technology Study dengan kode I0951. Nah, tinggal kita cari I ya I0951 dan otomatis muncul degree-nya adalah Bachelor Education of System and Information Technology Study. Nah, pilihnya adalah Purwakarta STAM Kampus. Start date-nya adalah bisa di start date-nya berarti kita bisa melihat tanggal masuknya yaitu biasanya itu tanggal 1 per awal bulan itu sudah mulai. Berarti tanggal 1 September itu sudah bisa mulai. Jadi kita bisa pilih pilih September di tahun 2025. Ya, tahun 2025. Nah, untuk end date-nya ya berarti 4 tahun berikutnya. Biasanya itu kita bisa selesai itu di tanggal 31 Juli tambah 4 tahun berarti di tahun 2029. Nah, seperti itu. Jadi per 4 tahun. Karena memang di Indonesia, khususnya untuk universitas, itu mereka start itu di awal September. Khususnya yang negeri ya, yang public university, itu startnya adalah di September. Nah, terus the last education background, mohon dituliskan untuk SMA ataupun eh, higher school-nya, apakah di Ma'had Al-Ulumul Misbahul Ulum ya nanti silahkan bisa tulis Ma'had Misbahul Al Ulum ya terus country-nya bisa pilih untuk Thailand. Degree-nya berarti masuk ke high schools. Nah, maka kita tulis Ma'had Misbah El Ulum ya country itu kita bisa pilih Thailand ya katakanlah eh, di negara Thailand. PVRS ya Thailand. Oke. Mayor of Study ya, kalau umum ya bisa general akademik ya. Tapi kalau seandainya agama ya berarti eh, Islamic School mungkin gitu ya. Nah, mungkin kalau di Indonesia itu mayor study itu kalau eh, ada yang memang dia eksak ya ataupun apa namanya science ya. Ada juga yang art, sosial humaniora. Sosial humaniora berarti humanities ya. Nah, nah, itu tergantung ya. Kalau memang agama ya berarti religion studies mungkin gitu ya, lebih ke situ. Nah, attending years-nya berarti startnya adalah sekarang di tahun 2000. Attending year-nya masuknya di tahun berapa dan end-nya di tahun berapa. Katakanlah masuknya di tahun 2000 berapa? 2020 ya, 3 tahun ya, atau 2021 katakanlah 2021 atau 2022 lah ya. Nah, terus N-nya lah di 2025 kan gitu. Tergantung dia masuknya kapan. Nah, terus bahasa ibunya apa? Setelah bahasa ibunya adalah Thailand, Tagalog mungkin ya bisa tulis di situ. Nah, English test you have completed. Nah, kira-kira apakah pernah mengikuti tes bahasa Inggris? Kalau pernah ya Eh, kalau pernah ya bisa dituliskan tes skornya berapa, terus apakah bisa bahasa Indonesia ya kalau bisa ya yes ya. Nah, itu juga bisa dituliskan. Terus if you have long have you learn bahasa Indonesia? If yes, how long
have you learned bahasa Indonesia? Nah, berarti kira-kira berapa lama? Tapi saya yakin kalau untuk di daerah ini Melayu ya, mungkin bisa dianggap bahasa Indonesia. Nah, do you have an health care insurance? Nah, kalau memang punya bisa tulisan, kalaupun no ya bisa ditulis no ya, karena itu insurance-nya berbeda. Oke, occupational background, kalaupun pernah bekerja bisa dituliskan, tapi kalaupun enggak ya bisa no aja ataupun dikosongkan. eh oke, terus yang berikutnya domisili and legality in Indonesia itu eh, bisa dituliskan kalaupun memang ada your Indonesian phone, kalaupun ada, kalaupun enggak untuk address-nya bisa dituliskan Jalan Veteran nomor 8 Purwakarta. Nah, ini kelurahannya Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, kotanya adalah Purwakarta, kode pos adalah 41115. Name of residence owner ya berarti kampus UPI Purwakarta. Terus ini bisa. Oh, oke, oke, oke. Oke, ini sebenarnya tidak harus diisi. Berarti intinya kalau kita punya legalitas, kalaupun enggak ya, saya pikir enggak perlu diisi dulu karena kan dianggapnya tidak ada. Tapi insya Allah nanti eh, para siswa itu bisa ditempatkan di asrama yang disediakan oleh university. Nah, kalau sudah tinggal di save. Nah, terus langkah berikutnya kita bisa download scan of statement letter for funding ya. Ini nanti bisa di-download, bisa dikirim juga menggunakan JPEG ya, di foto ataupun di scan. Pertama adalah saya yang tanda tangan di bawah ini, nama, tanggal lahir, kewarganegaraan, nomor paspor. Saya bersedia menanggung biaya pendidikan selama belajar di Indonesia. Saya bersedia menanggung hidup biaya, berarti saya bersedia membayar biaya visa. Saya bersedia asuransi kesehatan, asuransi perjalanan selama Indonesia. Karena memang ini nanti beasiswa, saya pikir tidak perlu diisi ya, karena kan memang harapannya dapatkan funding ya. Oke, terus selanjutnya yang statement letter of obeying. Oke, kita cek di sini adalah regulasi eh, mentaati peraturan ya, nama dan lain sebagainya. Saya tidak akan terlibat dalam kegiatan politik apapun selama masa studi di Universitas Pendidikan ya. Terus yang kedua, tidak akan melakukan pekerjaan apapun yang dibahas selama masa studi kalau ini mendapatkan beasiswa ya. Jadi kalau mendapatkan beasiswa itu dilarang untuk sebagai pekerja ya, sebagai worker di eh, di tempat perusahaan lain. Terus yang kedua memang kita diminta untuk terkait dengan declare terkait dengan rules and regulation of Indonesian governments itu juga perlu. Terus yang kedua adalah terkait dengan mentaati protokol karena memang kemarin terjadi COVID ini masih ada, jadi I'm willing comply with the health protocols. Tapi nggak jadi masalah, mungkin bisa disiapkan. Terus yang berikut terkait dengan karantina mungkin ya jadi nggak masalah karena memang ini declare-nya adalah masih masa COVID. Oke, ini yang terkait dengan obeying regulation statement. Oke, berikutnya adalah terkait dengan current health certificate. Nah, nanti memang diharapkan mendapatkan tanda tangan dari medical officer, bisa dari dokter pemerintah, dokter rumah sakit, atau mungkin semacam poliklinik di daerahnya masing-masing. Nah, ini juga terkait dengan epilepsi, hipertensi, asma, tuberkulosis, dan lain sebagainya. Ini nanti perlu dicek, terus apakah pernah bedah ataupun kejadian apa gitu kan, yaitu juga silahkan bisa dituliskan juga history of any medication ya, silahkan nanti bisa dituliskan di situ. Oke, the next is yaitu please scan of passport. Jadi diharapkan full pasportnya dari atas sampai ini ya, nanti akan menjadi scan.
Nah, terus apabila mendapatkan sudah punya completion ya, completion certificate ataupun sudah mendapatkan ijazah di Ma'had, silakan bisa di-scan. Terus ada transkrip mungkin terkait dengan nilai, terus kirim soft file, foto, dan juga terkait dengan, kalau yang ini sih, kalau yakin, saya yakin sih dari Thailand Selatan ya, sudah able to speak and write in bahasa. Mungkin memang terkadang ada beberapa perbedaan dalam Melayu dan bahasa Indonesia, dan ya saya pikir sih tidak jadi masalah. Nah, kalau sudah nanti mohon bisa send email ke admissions@upi.edu sebelum tanggal 31 diharapkan, tapi as soon as possible, lebih cepat lebih baik. And write tulisan 2025 ya. Ini 2024 diganti 2025, first undergraduates on the subject of the email. Jadi silahkan dituliskan di situ. Itu tutorialnya. Nanti kalau sudah, mohon juga bisa ditambahkan di BCC ya. Pertama ini saya contoh eh, melakukan pengiriman. Nah, pengiriman emailnya apa saja? Pertama ke sini, Admission Directorate of International Affairs, BCC-nya bisa ke psti_purwakarta@upi.edu. Nah, untuk apa? Untuk nanti biar menjadi salam di sini. Subjeknya adalah 2025, ya. 2025 ya. Jadi dengan 2025. Nah, ini silakan dibuat kata-kata, terus submit, dibuat lampiran terkait dengan application form, scan, dan lain sebagainya sampai di 8 aspek ini untuk dikirimkan. Nah, nanti kalau yang sudah dikirim, nanti mohon konfirmasi ke saya, jadi biar bisa segera ditindaklanjuti, saya bisa menghubungi pihak Directorate of International Affairs untuk follow up terkait dengan proses pendaftaran. Baik, nampaknya ini tutorial bagaimana mendaftar, dan saya berharap nanti bisa menjadi bagian dari kami di Universitas Pendidikan Indonesia. Kita bisa berkolaborasi bersama, kita bisa lebih banyak hal aspek yang memang bisa kita laksanakan bersama. Terima kasih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.